Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nakama, jumpa lagi bersama Mimin yang akan memberikan update terbaru seputar One Piece chapter 1024. Nah, awal chapter dimulai di lantai 2 kastil Onigashima ya geng. Ada sosok seseorang di belakang ruangan tersebut. Sementara itu banyak sekali bawahan Kaido mulai jatuh dan mulutnya pun berbusa. Nah, mereka melihat sekeliling mencoba menemukan siapa yang menggunakan haki raja tersebut. Seseorang pun berkata, "Kamu tidak akan bisa menjaga kesadaranmu di depanku. Akulah orang yang mengalahkan dua Tobiropo. Aku adalah Usohachi si pemburu." Nah, itu adalah Usop ya geng. Nah, tapi sebelum lanjut, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Nah, kita lanjut ya gengs. Bentuk misteri adalah Usop yang muncul mengendarai buaya raksasa. Di sini Nami, Tama, dan Speed bersembunyi di dekatnya Usop. Speed pun mengungkapkan bahwa itu haki raja milik Big Mom yang bertarung di bagian lain di lantai 2. Bahwa haki Big Mom dapat mempengaruhi orang lain di lantai yang sama. Nah, selanjutnya Nami pun menghubungi Franky dengan Denden Mushi. Franky berada di zona yang terhubung dengan lantai live. Pasukan Kaido pun mencoba ke sana. Nah, selanjutnya di lantai 3 kastil Onigashima, di area Black Maria dan Robin bertarung pun terbakar. Di sini suku Ming melihat Brook menggendong Robin keluar dari lautan api dengan selamat. Nah, Brook pun menghubungi Jinbe yang masih berada di lantai 4 kastil Onigashima, bahwa Jinbe masih berlanjut melawan bawahan-bawahan Kaido. Nah, selain itu di atap Onigashima, Kaido dan Yamato masih bertarung. Yamato pun menggunakan serangannya, Narikabura. Kaido juga menyerang balik karena terlalu kuat dan akhirnya membentur batu. Yamato berbicara dengan ayahnya. Dia pun berkata, "Kalau kau ingin membunuhku." Kaido pun menjawab, "Ya, itu benar." Nah, Yamato pun berkata lagi, "Brengsek kau Kaido." Kaido pun berkata, "Jika aku ingin menyebut dirimu Oden, maka kamu harus siap berperang melawanku." Yamato pun berkata lagi, "Apa salahnya mengagumi seseorang?" Nah, flashback Yamato pun dimulai. Kaido dan Yamato berada di pintu masuk Onigashima, di tempat patung naganya yang dihancurkan oleh Ace. Flashback ini terjadi tak lama setelah kematian Oden 20 tahun yang lalu, karena Kaido masih memakai perban di dadanya dari luka yang diberikan oleh Oden. Nah, Yamato dirantai ke tiang kayu karena dia terus menyebut dirinya Oden. Yamato mengamuk dan bawahan Kaido jatuh dan mulutnya berbusa karena haki raja milik Yamato. Kaido pun terkaget. Dia pun berkata, "Haki raja, kamu memiliki potensi, tapi jika kamu ingin tetap menyebut dirimu Oden, maka kamu harus mati, Yamato." Yamato pun menjawab, "Apa?" Kaido membawa Yamato ke sebuah gua. Yamato dirantai ke batu raksasa. Nah, saat dia menangis di dalam gua, ada 3 pendekar pedang terhebat di Wano Kuni. Hanya gambar siluet yang ditampilkan. Kaido pun berkata, "Jika ada di antara kalian yang ingin menyatakan menyerah, aku akan membiarkanmu keluar dari gua ini dan kamu bisa bergabung dengan pasukanku." Nah, saat Kaido mengatakan dia meninggalkan beberapa pedang di tanah, dia juga meninggalkan 1 porsi makan di sebelah mereka.
Dengan cara ini mungkin mereka akan saling membunuh untuk makan. Yamato memohon Kaido untuk melepaskannya. Kaido pun menjawab, "Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah Oden?" Setelah kata-kata ini, Kaido pun meninggalkan gua. Nah, Yamato ditinggalkan sendirian dengan 3 samurai saat perutnya keroncongan karena lapar. Yamato pun berpikir kalau dia akan mati. Yamato pun berkata, "Aku Oden, tapi aku juga putra Kaido yang membunuh Oden." Nah, samurai ini menyimpan dendam besar kepada ayahku, dan mereka mungkin ingin membunuhku sebagai balas dendam. Tiba-tiba salah satu samurai pun berdiri. Yamato percaya bahwa ajalnya telah tiba. Namun samurai mendekati Yamato dan memberikan makanan tersebut. Samurai pun berkata, "Makan, seorang samurai tidak pernah lapar." Yamato mulai menangis berterima kasih kepadanya dan segera makan. Dia tidak bisa berhenti menangis meskipun mulutnya penuh dengan makanan. Yamato pun berkata, "Aku tidak akan melupakan mangkuk nasi ini seumur hidupku." Nah, ketika Yamato selesai, samurai lain pun berdiri, menghempas pedangnya dan memotong rantai Yamato dengan mudah. Yamato pun mulai berbicara dengan samurai dan menanyakan namanya. Samurai pun berkata, "Seseorang samurai yang kalah tidak memiliki nama. Panggil saja Nanigashi." Nah, saat samurai berbicara, kami akhirnya bisa melihat dengan jelas. Dia identik dengan Zoro. Mungkin ini adalah Shimotsuki Ushimura, Daimyo Ringo pada waktu itu. Nah, samurai pun mengatakan mereka bersimpati dengan Yamato dan mereka juga mencintai Oden. Yamato pun menunjukkan kepada mereka jurnal Oden, dan para samurai tersebut akhirnya terkejut. Nah, Yamato pun berkata lagi, "Aku tidak bisa membaca apa yang tertulis di sana. Bisakah kamu mengajariku untuk membacanya?" Nah, pada akhirnya para samurai mengajarinya membaca. Yamato kagum dan bersemangat dengan semua yang dia temukan. Nah, setelah 10 hari Yamato melemah dan hampir mati karena tidak punya makanan untuk dimakan. Samurai pun berkata, "Jika Kaido benar-benar ingin kamu mati, maka kamu akan menang. Yang akan terjadi dalam 20 tahun nanti." Yamato pun kembali berkata, "Jika aku bisa hidup sampai hari itu, aku akan berjuang untuk Wano Kuning." Samurai pun berkata lagi, "Aku akan membantu kamu untuk hidup untuk bergabung di pertempuran 20 tahun yang akan datang." Nah, para samurai tampaknya Shimotsuki Ushimura ini kemudian mengambil 2 pedang. Kemudian 3 samurai tersebut menghancurkan batu raksasa yang menghalangi pintu masuk gua dan pergi untuk melawan Kaido. Nah, kembali ke masa sekarang. "Yamato, katakan padaku, kenapa kau mengambil kebebasanku? Mengapa kamu mengambil kebebasan negara ini? Dunia ini tidak dapat dijelaskan dengan pertanyaan dan jawaban sederhana." Nah, di akhir panel, Yamato dan Kaido saling menyerang menggunakan Raime Hake. Efek serangan haki raja tertinggi membuat ledakan petir hitam. Nah, ini adalah untuk pertama kalinya Yamato berhasil menjadi setara dengan Kaido. Dan di akhir panel pun, minggu depan tidak libur ya gengs. Nah, itulah sedikit bocoran untuk One Piece chapter 1024 ini. Buat kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk share, komen, dan juga subscribe ya gengs. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.